Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur melalui ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankanlah kami untuk kembali mendengar sabda-Mu melalui firman, sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami akan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 44 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 secara berbalasan. Jeritan bangsa yang tertindas untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka. Engkau berdiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Engkau Rajaku dan Allahku,
Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mu kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panaku aku percaya, Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami, nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama masuk dalam pelayanan firman Allah. Dan di dalamnya kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan ini. Kita berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena saat ini Tuhan dalam ibadah di rumah tangga kami masing-masing, kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Di dalam firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah. Kami semua mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18 yang mengatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku Tuhan. Segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah kegembiraan dan sukacita karena Engkau.
semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, karena terus kita dipimpin, disertai, dan diberkati olehnya. Sampai dengan malam hari ini, kita boleh beribadah bersama-sama di tiap rumah tangga kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini dalam ibadah keluarga adalah seruan permohonan yang dinaikkan sebagai satu doa. Dan seruan ini atau permohonan ini atau doa ini, saudara-saudara, lahir dari kedalaman batin seorang yang bernama Daud. Saudara kekasih Tuhan, betapa tidak kata-kata doa yang keluar dari mulutnya, kalau kita perhatikan adalah merupakan kepedihan. Ya. Dari gambaran perjalanan hidup Daud yang penuh dengan liku. Belum lagi saudara-saudara perasaan bahagia yang dialaminya juga pasang surut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktenteraman menikmati hidup terus menghantuinya. Ketidaknyamanan menjalani tugas dan tanggung jawabnya pun terus mengikuti Daud. Seakan saudara-saudara tidak habis-habisnya tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh Daud. Belum satu pergumulan selesai, datang lagi tantangan. Datang lagi pergumulan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat 13 jelas mengatakan secara rinci keadaan yang dialami Daud pada saat itu. Sehingga pada pencapaian di titik nadir terendah, Daud pun mengeluarkan pernyataan bahwa ia memilih untuk menyerah. Hatinya pun menyerah terhadap deraan hidup
yang membuat dia mengalami situasi keterpurukan sebagai akibat dari ketidaktahuan, akibat dari ketidakberdayaan untuk melakukan apapun lagi. Saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sikap iman Daud justru mendorongnya untuk menyatakan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ia atau Daud, saudara, Bapak Ibu, tidak lagi berpikir tentang hal lainnya atau berusaha kepada yang lain selain Tuhan Allah Israel yang sebelumnya sudah menyatakan kekuasaannya secara pribadi kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana cerita Daud. Dalam rencana Allah untuk memilih dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Bagaimana Allah menempa dia, mempersiapkan dia dengan baik. Lewat suka, duka. Tidak putus-putusnya dialami oleh Daud, saudara. Sampai dengan bacaan pada malam hari ini, saudara-saudara. Yang dia berseru tidak kepada lain kuasa, tapi dia berseru kepada Tuhan Allah Israel yang sungguh nyata kekuasaannya, yang sungguh nyata pertolongannya. Sejak persiapan Daud menjadi pemimpin yang dipilih Allah untuk bangsa Israel. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan orang percaya, apalagi di tengah situasi dunia yang perubahannya masih sering tidak terduga, acap kali menyeret kita sebagai umat Tuhan pada suatu keadaan yang membelenggu. Kita lihat kondisi situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih kita dibelenggu oleh kuasa-kuasa lain yang nyata, yang mematikan hidup manusia. Seperti yang kita alami pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia berhenti, kapan dia habis. Nggak tahu kita. Yang kita tahu, yang kita imani adalah Tuhan. Itu, saudara, Bapak Ibu. Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang menolong Daud, Tuhan yang menyelamatkan Daud. Dia juga akan menyelamatkan kita, memimpin kita, menjalani kehidupan ini apapun yang kita alami. Yang penting bagi kita sebagai orang percaya, berserulah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Apapun masalah, apapun pergumulan kita. Dia akan selesaikan itu dengan cara Tuhan. Itu yang kita imani, saudara, dalam hidup ini. Ya. Maka, saudara, Bapak Ibu yang kekasih,
Sebagaimana Daud yang tahu benar kepada siapa ia meminta pertolongan dan yang mempunyai kuasa besar untuk meluputkan serta yakin akan mendapatkannya, maka kita juga demikian, saudara. Contoh kehidupan Daud sangat-sangat nyata bagi kita sebagai orang percaya yang hidup saat ini, saudara. Kita harus saudara, tidak boleh tidak. Harus meminta Tuhan agar bersegera menolong. Dan tidak terlambat bertindak serta tidak menahan rahmat-Nya kepada kita. Ya. Tapi yang pasti dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah penyerahan secara total, saudara. Dan mengandalkan secara penuh kuasa Tuhan. Ya. Dan membuat tiada alasan dari Tuhan untuk memperlambat perhatiannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu apa yang Dia harus lakukan. Apa yang Tuhan harus lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan tahu dan sangat tahu. Kita tidak usah atur Tuhan, saudara. Tapi yang penting kita berseru, minta, dan minta. Kita minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan berproses dengan kuasa-Nya menolong kita. Allah yang hidup itu akan campur tangan dalam setiap pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan apapun, sakit, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah pekerjaan, apapun saudara-saudara, nyatakan kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Dia akan bertindak. Dia akan menyelesaikan persoalan kita, pergumulan kita, dengan caranya sendiri. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari. Ya. Jangan berhenti menapaki hidup ini oleh karena pergumulan itu. Tapi jalani hidup ini dan berseru kepada Dia. Maka Dia akan memimpin hidup kita. Dia akan memberkati kita. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kita dicoba, Allah akan memberikan jalan keluar. Itu pasti dan itu janjinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Ingat itu. Minta kepada Dia. Minta janjinya. Dia akan penuhi. Supaya kita boleh hidup penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Kita melewati hari-hari di depan bersama Dia dan kekuatan-Nya. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita puji nama Tuhan, meresponi firman Tuhan ini. Tak
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini dalam ibadah keluarga kami yang kami lakukan. Kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh merenungkannya bersama-sama. Dan terima kasih Tuhan untuk kesaksian hidup Daud, di mana dia banyak pergumulan, tantangan dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang kami boleh lihat, kami boleh renungkan bersama, bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kekuatan lain, tapi dia mengandalkan kekuatan Allah. Dan dia berseru kepada Allah. Dan Allah menolong dia. Sehingga Daud boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sehingga dia juga mampu menjalani hidup sebagai seorang pemimpin umat Tuhan. Dan itulah ya Tuhan yang menjadi pedoman kami juga dalam kami menghadapi hidup di masa sekarang ini. Yang tidak menentu ya Bapa. Karena banyak tantangan, banyak pergumulan. Terutama pergumulan virus corona. Tuhan, tolong kami. Bila kami juga berseru kepada Tuhan untuk meluputkan kami sebagai umat-Mu Tuhan dari kuasa virus corona, ya Tuhan, yang kami alami. Dari pergumulan-pergumulan apa saja yang kami alami ya Tuhan. Pergumulan penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan mengenai usaha-usaha kami. Tuhan, tolong kami berseru bersama saat ini. Tuhan, beri kami kelegaan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kami sebagai umat tebusan Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kami selaku jemaat-jemaat Tuhan. Dengan pergumulan kami masing-masing Tuhan, jemaat GPIB Mengamaseyang Tuhan. Pergumulan apapun, Bapa tolong kami. Sesuai dengan janji-Mu dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kami. Dan saat kami dicobai, Allah memberikan jalan keluar. Bapa, janji Tuhan ini menguatkan kami bahwa kami mampu menghadapi hidup ini. Karena itu janji Tuhan, kami mampu menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan itu, ya Bapa. Bapa dalam surga, tolonglah kami dan berkatilah kami semua selaku jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong kami Bapa selaku pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Selaku majelis jemaat, pelayan-pelayan firman dan sakramen yang ada, yang melayani bersama di tengah jemaat Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberi kesehatan yang baik bagi Ibu Pendeta Popi.
dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Berkati para majelis juga sebagai pelayan-pelayan-Mu. Berkati pengurus dan pelayan Pelkat. Semua yang melayani Tuhan. Komisi-komisi BPPJ, pegawai kantor, koster, satpam. Tuhan berkati semuanya. Pelayanan itu juga boleh berjalan. Dan Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada semua pelayan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami, ya Bapak. Pergumulan-pergumulan jemaat atau gereja-gerejamu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami sebagai pemerintah bangsa Indonesia, ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah, Tuhan Yesus kiranya memberkati, memberikan kemampuan kepada mereka untuk membawa bangsa negara kami pada kondisi dan situasi yang lebih baik, Bapak. Khususnya kondisi dan situasi perekonomian, ya Tuhan. Tolong kiranya beri hikmat bagi pimpinan bangsa kami agar dapat melakukan dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik demi meningkatkan perekonomian bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati dan kehidupan pimpinan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan semua lapisan masyarakat pun boleh taat dan penuh tanggung jawab. Boleh melakukan apa yang menjadi aturan keputusan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa negara kami Indonesia, ya Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami juga sebagai orang percaya. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan sehingga dalam situasi seperti ini tidak membuat kami sebagai orang percaya untuk putus asa, tapi boleh dikuatkan, boleh sungguh percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang memberkati kami semua, keluarga lepas keluarga. Berkati kami yang boleh melayani dalam ibadah ini Tuhan, sebagai organis, pemandu lagu, juga sebagai majelis jemaat, dan juga sebagai tim multimedia. Tuhan Yesus berkatilah kan kami semua yang melayani ibadah rumah tangga ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan melalui pelayanan kami juga, Tuhan benar dimuliakan. Dan kami juga boleh menjadi berkat di tengah pelayanan kami. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami juga jika ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dan doa ini kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang
Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima, agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan. Dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 451. Saya undang jemaat berdiri.
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.